Siapa tak kenal bakso? Penganan satu ini sudah bisa dipastikan pernah dirasakan oleh semua orang. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, baik dari kalangan bawah, menengah, hingga kalangan atas. Namun di tangan orang-orang yang tak bertanggung jawab, bakso bisa menjadi sumber penyakit di kemudian hari. Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kriminal demi meraup keuntungan besar. Salah satunya mencampur bakso dengan bahan pengawet borak. Tak kurang dari ribuan butir bakso ini ternyata bermasalah. Ada dugaan bakso-bakso ini telah dicampur dengan borak. Karenanya, Direktorat 4 Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri menggerebek tempat usaha pembuatan bakso ini. Secara kasat mata, ribuan butir bakso ini tampak normal dan tak mencurigakan. Tapi siapa sangka ada kandungan berbahaya di dalamnya. Dari tempat pembuatan, polisi kemudian masuk ke tempat pengepakan bakso-bakso yang diduga kuat bermasalah ini. Di tempat ini, puluhan karyawan nampak bekerja seperti biasa, menyiapkan bakso dan mengepaknya ke dalam kemasan plastik. Bakso-bakso yang sudah dikemas ini rencananya akan dikirimkan dan didistribusikan ke sejumlah pasar di wilayah Jabodetabek. Untuk keperluan penyelidikan, bakso-bakso ini pun disita. Sejumlah karyawan dan pemilik diamankan di Mabes Polri. Setelah seminggu kita amati tempat tersebut, akhirnya pada tanggal 16 Juni 2016, pagi-pagi jam 9, kita yakinkan di tempat itu memang benar ada kegiatan yang mencurigakan. Dan kita masuk bersama-sama dan kita temukan di situ ada beberapa orang yang sedang memproduksi bakso, berbagai macam bakso, ada sekitar 24 jenis bakso. Akhirnya kita ke dalam, kita lihat semua aktivitas sedang berlangsung dan kita temukan di situ bahan berbahaya yang berupa asam sulfat kalau rumus kimianya, tetapi yang lebih kita kenal adalah tawas. Harapannya supaya bakso yang direndam tersebut bisa bertahan lama, bisa dijual lama. Jadi unsur itulah yang kita sita, kita amankan untuk proses penyidikan selanjutnya. Ya, dia setelah dia memproduksi, dikeringkan, tentunya dia kepak untuk dijual kan. Ya kan, pengepakan untuk dijual. Ya itulah yang rangkaian itulah yang dia tidak, yang perlu kita jaga, awasi bahwa makanan yang dia produksi itu, kalau namanya bakso kan habis diproduksi, kalau tanpa bahan pengawet yang berbahaya ini kan dia harus punya kulkas dong yang bagus, tapi nyatanya kan tidak, diler begitu saja, dibungkus-bungkus, malah bisa sampai bertahan hingga 2 minggu. Nah bayangkan aja tuh, karena pengaruh tawas yang membungkus itu. Setelah dilakukan penyidikan, ternyata ribuan bakso yang diproduksi oleh CV Mona Lisa ini bukan mengandung borak, melainkan
tawas. Namun demikian, tetap saja hal itu melanggar hukum. Inilah barang bukti yang disita dari pabrik pembuatan bakso CV Mona Lisa. Di antaranya ribuan butir bakso, 6 buah karung berisi tawas, 4 jerigen berisi cairan karamel, dan sejumlah alat pembuat bakso. Dan dalam kasus ini, polisi menetapkan 1 orang tersangka. Ia adalah Hasan, si pemilik pabrik. Pemilik, owner, dan pemodalnya namanya Pak HS ya, inisialnya. Tentunya karyawan-karyawan yang lain kan atas suruhan saudara HS ini, sehingga sekitar 50 tahun umurnya. Kita proses, sampai sekarang kita lakukan proses lanjut. Lantas, apa bahayanya jika zat-zat kimia yang dicampur ke dalam makanan masuk ke dalam tubuh manusia? Itu jelas sifatnya asam dan sifatnya rusak tubuh gitu ya. Jadi pelan-pelan, terutama jaringan lambung, jaringan saraf gitu ya. Saraf itu jelas terganggu oleh karena itu. Di samping membebani hati dan ginjal. Kita belum pernah dengar larangannya gitu loh. Kalau tawas semuanya juga pakai kok Pak. Tiap hari juga keluarga saya makan kok Pak. Saya pun makan tiap hari.